Saman kandani ya. Ini saman kandani mengke. Dia kan branding diri kayak ulama besar, ya, pimpinan Thariqah se-Indonesia. Jadi mursyidnya para mursyid, bahkan membranding pimpinan Thariqah sedunia. Dandanannya juga keren. Tapi ini loh, oleh-oleh nggak mendahulukan ilmu. Yang kasihan umat kadung begitu percaya dengan penampilannya. Alhamdulillah di sana meskipun situasi ngoten niku, tapi ternyata kita telaten mengurai benang kusut. Kita sampaikan dalil bukti dengan keilmuan tentu, bukan pakai emosi. Alhamdulillah ribuan orang tadi bisa dipahamkan berawuh tentang nasab dan sebagainya. Padahal sampang, nggak main-main sampang nih. Kita. Tapi tetap kita adem, kita sampaikan secara faktual, rasional, dan tentu dengan data yang akurat. Alhamdulillah orang bisa pada paham. Saya melihat ini adalah pola yang sangat brilian atau cerdas. Bagaimana gerakan mensyiarkan batalnya nasab Alawi ini khusus untuk kawasan Jawa Timur, wabil khusus Madura, karena Madura kan termasuk Jawa Timur. Itu sepertinya yang aktif menyuarakan adalah Kiai Haji Marzuki Mustamar. Kalau kita dengar narasinya berbicara di depan ribuan jamaah di Sampang dan menjelaskan masalah nasab. Walaupun saya disclaimer, ini tafsiran saya bahwasanya maksudnya menjelaskan masalah nasab itu adalah Ba'alawi batal nasabnya, bukan zuriyah Nabi. Ya, karena yang saya cuplik itu kan tidak muncul narasi itu, tetapi secara korinah ya, dan juga siakul kalamnya memang sepertinya ke situ arahnya. Kenapa saya anggap brilian? Karena diakui atau tidak adalah fakta kalau Kiai Haji Marzuki Mustamar ini pernah menjadi kiainya para kiai NU di Jawa Timur. Wabil khusus kiai-kiai NU yang terlibat dalam struktural NU. Jadi semua kiai PCNU Jawa Timur pernah dipimpin oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar. Jadi cukup disegani. Misalnya Madura ada 4 kabupaten. Di setiap kabupaten itu ada kiai-kiai yang menjadi ketua PCNU-nya. Semua menjadi bawahan dalam tanda kutip atau objek dari kepemimpinan Kiai Haji Marzuki Mustamar ketika menjadi ketua PWNU Jawa Timur. Jadi berbeda dengan Kiai Haji Imaduddin. Kalau Kiai Haji Imaduddin misalnya ke Madura, mungkin orang Madura tidak punya ikatan secara organisasi atau mungkin tidak punya ikatan secara apapun. Tetapi kalau dengan Kiai Haji Marzuki Mustamar, tentu ini adalah kalau di negara itu seperti Jokowi lah ya, pernah menjadi presidennya gitu. Jadi pernah menjadi orang tertingginya di wilayah Jawa Timur. Jadi mungkin relatif lebih kondusif, relatif lebih tidak terhambat oleh apapun ketika Kiai Haji Marzuki menyampaikan hal-hal berkaitan dengan apa yang dianggap sebagai kebenaran. Makanya mungkin untuk safari di Madura atau di mana, mungkin yang akan ambil tugas itu adalah Kiai Haji Imaduddin. Itu yang pertama. Itu kita sepakat ya. Yang kedua, saya sering mendengar orang-orang membuat sebutan Imadiyah untuk kelompok yang membatalkan Mbak Alawi. Ada hal yang lebih penting dari itu sebetulnya, tapi yang pertama ini dulu saya sampaikan. Saya kira itu kurang tepat karena oke, misalnya kita anggap ini sebuah aliran atau madhab, kalau dipakai langsung kepada namanya, itu yang saya tahu itu kok mirip Jahmiyah ya, yang diambil dari nama pendirinya yaitu Jaham bin Sofwan ya, Sofwan apa Sofwah gitu. Sementara mayoritas aliran-aliran itu tidak diambil kepada nama orangnya, tapi mungkin dipanggil kepada nasabnya, dipanggil kepada nama kakeknya. Bahkan misalnya madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu bukan dinisbatkan kepada Syafi'i nama orangnya, tapi Syafi'i nama marga gitu, atau nama keluarganya. Karena nama pendirinya itu adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang mana Asy-Syafi'i itu maksudnya keturunan dari orang bernama Syafi', keturunan keempat apa kelima gitu. Jadi kakeknya
atau leluhurnya Imam Syafi'i itu ada yang bernama Syafi'. Maka mestinya bukan Imadiyah tapi Utsmani gitu. Jadi madhab pembatal Ba'alawi ini madhab Utsmani atau Utsmaniyah ya. Itu kan agak keren ya. Mushaf Utsmani gitu ya, dinisbatkan kepada nama gitu. Bahkan misalnya madhab Malikiyah itu bisa jadi maksudnya bukan kepada namanya Malik tapi kepada kakeknya, karena nama kakeknya juga bernama Malik, Malik bin Anas bin Malik kalau tidak salah begitu. Madhab Hambali ya bukan dinisbatkan kepada nama orangnya, karena nama orangnya kan Ahmad bin Hambal. Ada kakeknya yang bernama bukan bapaknya, walaupun bin itu bukan bapaknya kayaknya. Hambal itu nama kakeknya gitu, Al-Hambali ya, atau Hanabilah gitu. Madhab Hanafi bukan kepada namanya itu Abu Nu'man. Namanya itu Nu'man. Nama dirinya itu Nu'man, kemudian punya kunyah Abu Hanifah, disebutnya madhab Hanafi. Misalnya akidah juga, akidah Asy'ariyah ya, atau Asy'ariyah jamaknya. Asy'ariyah itu bukan nama orangnya. Nama kunyahnya saja Abul Hasan Al-Asy'ari itu dinisbatkan kepada leluhurnya yang berupa sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi Abu Musa Al-Asy'ari pun bukan namanya. Jadi nama kebesarannya, entah nama marganya, entah nama julukannya, begitu ya. Jadi misalnya pengikut Imam Ghazali ya, Al-Ghazali bukan namanya. Jadi pengikut Kiai Haji Imad itu Utsmaniyah, Al-Utsmani gitu ya. Lebih cocok itu. Torikoh juga begitu. Misalnya Torikoh Syadiliyah itu kan Abu Hasan Asyadili. Asyadili itu kan bukan nama orangnya. Begitu juga At-Tijani ya. Ada mungkin yang nama orang itu Al-Jailani ya, tapi Abdul Qadir kan, sehingga disebut Qadiriyah. Tapi kan Abdul Qadir bukan nama depannya. Wahabi juga Abdul Wahab. Mestinya kan Abdiyah ya. Kalau nama depannya Abdun kan begitu. Nah, jadi disebutnya begitu. Lalu yang paling penting di sini adalah kita harus akui bahwasanya kalau kita sepakati itu, ini sebuah madhab mubtil, bukan batil ya, madhab mubtil ya, madhab yang membatalkan. Karena kalau itu sepakat, kalau batil mungkin bagi yang tidak setuju kan batil. Ya, maksudnya batil itu jahat. Tapi ini mubtil itu membatalkan asal Ba'alawi. Pendirinya adalah Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani ya. Makanya kita sebut madhabnya madhab Utsmani ya. Maka posisinya Kiai Haji Marzuki Mustamar mau tidak mau adalah sebagai ashabul madhab. Ya, sebagai pengikut madhab. Ya, mungkin sebagai murid lah. Karena rata-rata madhab itu ashabnya itu murid. Misalnya kita mengenal madhab Imam Syafi'i, ada murid-murid utamanya itu. Ada Harmalah misalnya ya, yang bertemu langsung gitu, yang mengemban madhabnya, yang mengajarkan, yang menyebarkan itu ya. Ada misalnya Imam Al-Muzani, ada misalnya Imam Al-Buwaiti dan sebagainya. Lalu mereka ini belajar dari gurunya tentang bagaimana itu madhab Syafi'i, bagaimana usul-usul qawaidul istinbat, bagaimana cara istinbat, lalu disebarkan oleh mereka. Nah, ini posisinya Kiai Haji Marzuki Mustamar itu ya seperti itu. Ya seperti Gus Fuad, seperti KRT Nur Ihya, seperti Trisula Madura, seperti ini saya tidak bicara kualitas keilmuan ya, tapi bicara hierarkinya. Seperti Kiai Alwi mungkin, pokoknya seperti orang-orang yang sepakat dengan Kiai Haji Imaduddin. Ya. Jadi misalnya lebih alim dari Kiai Haji Imaduddin pun ya pengikut. Kita pakai kaidah al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Tetap yang pegang itu pionirnya. Kalau ini kita sepakati sebagai madhab dulu gitu ya. Dan misalnya ada yang berbeda dari Kiai Haji Marzuki, misalnya punya narasi sendiri. Contohnya Al-Habsyi, kok bisa? Rasul kan orang Mekah. Ini kok Al-Habsyi? Itu kan tidak pernah dinarasikan oleh Kiai Haji Imaduddin, biasa begitu. Ashab itu tidak mesti selalu sama dengan pendapat imamnya ya. Misalnya Al-Muzani itu berbeda pendapatnya dengan Imam Syafi'i, bahkan dengan madhab Syafi'i. Salah satu kasus tentang orang yang musafir itu, kalau Imam Al-Muzani itu tidak mensyaratkan orang yang boleh tidak berpuasa ketika musafir itu keluar dari rumahnya harus sebelum subuh, enggak. Pokoknya jam berapapun keluar otomatis jadi musafir.
otomatis boleh berbuka puasa. Tapi kalau mazhab Syafi'i nggak gitu, harus keluarnya itu sebelum mulai puasa. Sehingga status dia memulai puasa memang sudah musafir. Artinya kamu keluar dari rumah itu kalau setelah subuh, itu kamu sudah status memulai puasa sebagai mukim. Tidak boleh berhenti puasa walaupun setelah itu melaksanakan safar. Tapi kamu harus keluar sebelum subuh. Sehingga ketika kamu mulai berpuasa, kamu statusnya sudah musafir. Ya keluar itu nggak mesti sudah sampai tujuan. Bisa jadi ya sudah keluar dari rumahnya gitu ya. Sudah nggak di rumahnya lagi, sudah dalam perjalanan. Sehingga status kamu itu ya memulai puasa dalam keadaan musafir. Tapi kalau kamu di rumah sampai memulai puasa lalu setelah itu kamu melaksanakan safar, berarti kamu sudah berkewajiban puasa dulu. Apa itu? Ya itu kamu karena mukim. Beda dengan sakit. Kalau sakit enggak. Jadi beda antara safar dengan sakit. Kalau sakit kapanpun datang, boleh langsung batal puasa. Duhur sakit batal puasa. Malam asar sakit batal puasa. Jam 7 pagi sakit batal puasa. Kalau safar lain. Nah, itu berbeda mazhab Imam Syafi'i dengan muridnya. Nah, jadi kalau ada perbedaan, termasuk misalnya Kiai Alwi mengatakan Ahmad yang fiktif. Kalau kata Kiai Ahmad enggak fiktif, Ahmadnya ada. Biasa berbeda begitu. Misalnya Trisula mengatakan Maimun Al-Qordah, kata Kiai Ahmad belum tentu ke situ, bahkan jangan ke situ, nanti keren kalau ke situ. Ya berbeda biasa, jadi murid dan guru berbeda biasa gitu. Alhamdulillah di sana meskipun situasi ngoten niku, tapi ternyata kita telaten mengurai benang kusut, kita sampaikan dalil bukti dengan keilmuan tentu, bukan pakai emosi. Alhamdulillah ribuan orang tadi bisa dipahamkan berorawuh tentang nasab dan sebagainya. Padahal sampang, nggak main-main sampang nih, lah gitu. Tapi tetap kita adem, kita sampaikan secara faktual, rasional, dan tentu dengan data yang akurat. Alhamdulillah orang bisa pada paham. Nah, nyun sewu, ngeten niki. Saman ojo rame-rame tak setel. Kita bisa membuka tarikh bagaimana Rasulullah didatangkan. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat sambungannya tugasnya lagi. Arsalahullahu ila kafatil khalqi jinnan wa insa. Arsalahullahu ila kafatil khalqi jinnan wa insa basyiran wa mubasyiran wa nadhira bil huda wa dinil haqqi ila akhir ayat. Satu lagi, u'idtu li utammima makarimal akhlaq. Menyambung. Intinya dari mana sumbernya seperti itu? Dari laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun, di sini hebatnya. Nek coro Jawa itu lebih luas, sebab sesuai nahumnya teman-teman yakti nekaaken ingsun gum marang sidiramu. Teman-teman yakti Nah, niki sumerep suarane sapa sumerep? Suarane sinten? Sumerep dah? Masuk gak diten? Saman kandani ya? Ini lah saman kandani mekenge. Dia kan branding diri kayak ulama besar, ya, pimpinan Thariqah se-Indonesia. Jadi mursyidnya para mursyid, bahkan membranding pimpinan Thariqah sedunia, dandanannya juga keren. Tapi ini loh, oleh-oleh nggak mendahulukan ilmu. Yang kasihan umat kadung begitu percaya dengan penampilannya,
Ternyata ngerti niku wau. Mana nyun sewu. Ayatnya itu wa ma arsalnaka illa kafatal linnasi basyirau wa nadhira. Ngoten niku ayate. Tapi dhek nyun sewu maca kan gak karu-karuan tadi. Ya. Wa arsalakallahu ila kafatin jinnan wa insan tambah-tambahi. Nah tentu nambah-nambahi ayat oleh disengaja nggih kafir. Ngubah-ngubah ayat kalau disengaja kafir. Kalau enggak disengaja bahaya buat orang awam. Orang Arab nganggep dia alim tenan, dicekeli tenan, dipercaya tenan, tiba keliru. Terus memaknai laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Rasulun itu fa'il bukan maf'ul. Harusnya laqad ja'a teman-teman teko kum marang sira kabeh. Sapa sing teko rasulun rasul utusan. Tapi apa dia maknai? Laqad ja'akum yakti teman-teman nekaake sapa ingsun. Ingsun Allah kum marang sira kabeh nekaake rasulun ing rasul. Rasul iku fa'il kok ing iku piye? Nah, niki contoh para rawuh. Mohon jamaah mengikuti orang, mengikuti dawuhnya orang itu jangan hanya melihat brandingnya. Jangan hanya melihat penampilannya, tapi benar-benar lihat kapasitasnya, lihat keilmuannya, dan melihat track recordnya, melihat rekam jejaknya. Dari dulu nggak pernah neko-neko, dari dulu nggak pernah mencela, nggak pernah kontroversial, lurus. Kalaupun sesekali salah, yuk kabeh wong tahu salah. Tapi bukan disengaja. Ketika orang itu track recordnya baik, kapasitas juga oke, maka dia berdandan kayak apapun ya tetap itu yang jadi panutan. Bahkan andai orang yang nggak suka menyebutnya hewan, binatang, anjing, babi atau apa, ya kita tetap manut dia wong nyatana alim. Tetap manut dia wong nyatanya nyun sewu rekam jejaknya enggak suka menipu, enggak berbohong, enggak berkhianat, enggak gendaan. Rekam jejak oke, kapasitas juga oke. Paham nggih? Ngene kudu tegas para rawuh. Ojo sampai diapusi dengan penampilan. Lalu nyun sewu konco-konco politik cek gampangnya memberi titel Kiai Haji. Nek mboten duwe track record sebagai kiai, meskipun nyun sewu gara-gara duduk sebagai pengurus organisasi, ketua atau apalah, lalu diberi gelar Kiai Haji. Kita tetap mboten ngarani Kiai Haji, wong pancen nyatane nggih mboten ngalim. Sakniki modele diundang kampanye iso dalil titik wis diarani Kiai Haji, diserbani wis diarani Kiai Haji. Mungkin dadi pengurus organisasi wis diarani Kiai Haji. Padahal dia jadi pengurus organisasi, dadine lho kadang nyogok-nyogok. Sampeyan mireng dawuh Ki Said wingi teng Gasek. Nggih peristiwa muktamar kan jadi karena main ini kita. Lah ngoten niku mesok gara-gara jadi pengurus malah disebut Kiai Haji. Nek cara kula titel Kiai Haji niku nggih orang yang harus jelas track recordnya. Mondok ning di Mas Lirboyo, Langitan, Kali Ploso. Pirang tahun sak menit tahun. Dan nyatanya di rumah kita pengen berlemari-lemari. Lalu perjuangannya Masya Allah sergap,
rutinan ning ranting purun, rutinan teng kondo kandang nggih purun, mulang ning langgar trimo sorokan Quran nggih purun, mulang jurumiyah purun tanpa gaji bertahun-tahun. Niku lho para rawuh, karakter jiwa kekayaannya nyata. Berjuang bertahun-tahun tanpa pamrih, tanpa ada sesuatu. Terus suwe-suwe mendapat kepercayaan masyarakat ngekekne pondok. Duwe santri tenan. 10 tahun, 15 tahun membimbing santri, alumni ne yo ngalim-ngalim. Lelek muridnya ngalim, mosok gurune ora ngalim. Catatan alumni 3 pondok besar. Catatan bertahun-tahun telaten mulang rutin yang langgar yang masjid tanpa ada apa-apa. Dan bukti nyata alumni yang duwe murid 3-4 podo ngalim. Lo ngono kuwi lo monggo diarani napa? Monggo diarani kiai. Lah nggih to? Apalagi terbukti ndonga tahlil wis gak ngrepek, ndonga manakib enggak ngrepek, ndonga tibaan yo enggak ngrepek, nalkin mayit yo enggak ngrepek. Artinya memang alim tenan, berbagai ilmu dia punya. Ngoten niku masih sarunge ngepir marzuki ngarani kiai. Dukolek sampean. Masih melarat kopiah ini sampai nyadam. Apa nyadam nih? Kopi alek suara diganti-ganti kan rodok abang. Lah gitu. Benih ini ki cepot sitok ketara melarat. Kulo tetap ngarani kuwi kiai. Nah, cuma masyarakat ini kadang ndelok pakaiane, ndelok penampilane, ndelok posisine di MUI. Ndelok posisine di MU dadi apa di NU, ndelok posisine di Muhammadiyah tanpa melihat kiprahnya, tanpa melihat perjuangannya, tanpa melihat moralitasnya, tanpa melihat track recordnya, tanpa melihat kealiman dan kapasitasnya, tanpa melihat sanad biyen ngaji di mana. Nek cara kula niku wis ngajine jelas, kealiman kapasitasnya jelas, kiprah perjuangannya nyata, 10 tahun, 20 tahun, rutin ngisi teng langgar-langgar pindah-pindah tanpa dibayar. Akhirnya dapat kepercayaan dari umat digawe ning pondok ya nyuwun sewu digratisi pisan. Mbak enggak kadek njaluk bayaran. Muridé yang dia ajar keluar alim-alim. Pun nek ngoten niku dadi pengurus NU ya tak arani kiai, ora dadi pengurus NU ya tak arani kiai. Wong liya sing iri ngelok-ngelokne dadi anjing, babi, setan, kula tetep ngarani kiai sing model koyo ngenten niku. Paham nggih? Lek jenengan nyawang dandanane niki wau. Brandinge pimpinan thariqah sak Indonesia. Serbane jos. Cobayo jos ning tibake maca ayat ae kaya ngoten niku. Maca hadis nggih salah. Memaknai nggih salah. Sing masakake wong awam garang diopo-opo, ruwe mung kuwi jerene keturunane Kenaro, harus kami bermahabbah mesaaken para rawuh. Clear mboten iki? Ilmu nggih? Ilmu sing dicekili ilmu. Nabi lek dawuh ala innal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman. Ingatlah para nabi wafat tidak mewariskan dirham maupun dinar, enggak mewariskan materi. Wa innama warrathul ilma,
Akan tetapi Nabi itu wafat mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Siapa yang dapat ilmu kenabian paling banyak, ilmu syariat, ilmu tauhid, ilmu hakikat, ilmu akidah, ilmu tasawuf, ya siapa yang mewarisi ilmu paling banyak itu pewarisi Kanjeng Nabi. Sapa? Ulama. Al ulama warathatul anbiya. Nah ulama kiai nggih niku wau pun kula critakaken wau. Situasi ngeten iki kudu teges para rawuh. Endi sing kena dadekne manutan, endi sing ora kena didadekne panutan. Jenengan teng keluarga kudu teges, Dik nderek iki ae. Ra usah kuwi, kudu teges. Teng anak kula nyuwun pondok teng mriku ya aja mondoke kene ae. Kudu teges. Lek mboten koyo-koyo sampean rela njlumpurne putra. Mung oleh keren, oleh penampilan. Kemarin pas dinggasek siangnya niku kajian anak-anak Gen Z nggih. Kalih Gus Rifikil Muslim, kalih ning Imas termasuk napa putu ponakane Mbah Idris Lirboyo. Nah, judulnya generasi Gen Z keren dengan ngaji, bukan keren dengan gaya, bukan keren dengan penampilan. Ketara budiken apal Quran keren. Halo, gak apa-apa. Rada elek titik sarunge ngepir apal alfiyah keren ora? Keren. Ngene-ngene Mas, wis hatam Bukhari ping 5, Muslim ping 5. Tapi rada ora duwe dhuwit enggak masalah. Awake ora patek ganteng ora masalah. Keren dengan ilmu, keren dengan ngaji. Kudune ngono kuwi. Timbang gaya dandanen apik modern kaya ning-ningo kaya gus-guso ya tibake maca kualik. Kan ana teng YouTube sing maca kualik nih. Lho, ana ora? Ana ora? Oleh gayane tok, oleh penampilane dan framing kami ane keturunan Kenaro. Menang ngono ae dekne. Tapi bareng maca tibake kualik, ya. Min yakhruj iku piye? Min yakhruj dzunub enggak karo-karo. Temen aja gelem diapusi. Gusti Allah lek peseni ngeten. Sampeyan dadi wong takwa tok enggak cukup. Zaman dadi wong takwa kliru milih kumpulan blarah terpengaruh. Sing bener dadi wong takwa dan selektif milih teman, milih kumpulan. Kudu sing podo-podo jujure. Pesene Quran niku, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah wa kunu ma'as shadiqin. He wong-wong sing podo iman, sira kabeh takwa menyang Gusti Allah. Takwa. Tapi enggak berhenti perintah takwa tok. Wa kunu ma'as shadiqin. Berkumpullah kamu dengan orang yang podo jujure. Ngoten. Saman api dari dulu bertakwa ahlu sunnah sregep wiritan kumpul wong delahom ya dadi delahom. Biyen ke Mas Duki Mahfud cerita nang jamaah kon kumpul sapi 40 dino suwe-suwe ketularan sapi kon. Nah jamaah iki gak percaya, mboten Kiai. Gak percaya cobaan, nggih kula coba. Nah tirose iki Mas Duki, jamaah niki terus ngopeni sapi, jenenge ngopeni sapi yo guyang sapi, ngaritne sapi, makani sapi, nuntun sapi, angon sapi bendino karo sapi. 40 dino sowan ke Mas Duki. Yei, kula pun kumpul sapi 40 dino. Enggak berubah toh? Enggak ketularan sapi toh?
Durung. Nah, dilala bathuk niku kencelokan laler. Lek menungso duwe tangan, Mas, kencol laler tampil karo tangan menungso. Sapi gak duwe tangan, dienceloki laler pitak, gak iso ngene tapi ngene. Nah. Wong iku mau pas kencelokan laler ngene. Nah. Disoting karo Ki Mas Duki. Kandhani ra percaya. Ya. An-nasu ala dini khalilihim tirose Kanjeng Nabi. Menungso niku agamane ya apa sangat dipengaruhi kanca akrabe. Fal yangdur ila man yukhalil, lihatlah, selektiflah sampean akan berteman dengan siapa. Anakmu arep mau rabek nih nang karo sapa, mau pondok nih nang ndi, bersatu berkumpul berorganisasi dengan siapa. Kudu milih para rawuh, sebab itu nanti akan terpengaruh dengan lingkungan dan teman itu. Wa kunu ma'as-sadiqin. Cara kula para rawuh, kok wong terkenal dadi ustaz tokoh atau apa, tapi konangan bolak-balik ngapusi, wis tak busek teko ati kula. Kula pun mboten iso percaya. Terbukti bolak-balik memalsu makam, kula mesti gak iso percaya wis. Ditambahi maca ayat keliru pisan. Maca hadis keliru pisan. Berkali-kali memalsu berarti bohong. Kalau bohong berarti track recordnya nggak baik, nggak bisa dipercaya. Lek maca nahwu sorope salah, hadis nahwu sorope salah, ayat nahwu sorope salah, berarti kapasitasnya juga diragukan. Atas alasan apa? Saya harus percaya menerima dawuhe fatwane. Wong enggak memenuhi syarat track record maupun kapasitas. Nah, kula terus kadang ditangkleti. Nah, tapi kula kadung nate baiat thariqah teng mriku Kiai. Terus pundi? Kula takoni, sampean ngerti ceritane Imam Asy'ari? Ngertos? Imam Asy'ari dulu berguru kepada Al-Jubai, tokoh Jabariyah. Berguru kepada Wasil bin Atha, tokoh pendiri Mu'tazilah. Ternyata Imam Asy'ari yang bermadhab Syafi'i dapat ilmu fikih akidah dari Imam Syafi'i, melihat penyimpangan, penyesatan oleh Al-Jubai maupun oleh Wasil bin Atha. Langsung Imam Asy'ari di depan umum, di depan orang banyak menyatakan, saksikan olehmu semua, hari ini saat ini saya lepas paham keyakinan akidah yang diajarkan guru saya ini, seperti saya melepas baju ini. Saya nanya, menurut zaman Imam Asy'ari itu su'ul adab apa enggak? Kurang ajar apa enggak wani lepas dari gurunya? Apa memang harus lepas karena ajarannya sesat? Ya napa sing saya piye ngene. Lek sampean ngalami kaya Imam Asy'ari. Panggah nderek guru senajan sesat? Atau harus memberanikan diri lepas dan kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ya napa kira-kira? Lek sampean piye? Harus berani dan gak apa-apa. Gitu. Paham napa mboten? Nah, kadang problemnya beberapa jamaah sing biasa kadung mriko, lah kula biyen baiat teng mriku ya napa nih? Lepas senai. Golek guru mursyid sing nasabnya jelas, sanadnya jelas, kealimannya juga jelas, timbang keliru. Paham napa mboten? Kula pas ngaji teng Bunut Wetan,
Badhe ngaji salat, badhe salat wiridan, ba'diyah salaman-salaman tuh. Terus enten jamaah, kula bingung Kiai. Lah napa bingung? Kula ngrungokne keterangane panjenengan nggih bener. Tapi kula niki alumni dari pondok tertentu di Malang niki. Kalau saya harus nuruti sing dengan jawone niku, berarti kula niki harus meninggalkan guru. Terus dos pundi kula niki? Nah, kula nggih jawab model ngoten niku wau. Saman wani ora niru Imam Asy'ari. Kados niku lho. Saman wani ora nyekeli Quran. Kumpulo karo wong sing jujur. Tinggalkan orang yang bohong. Wa kunu ma'as shodiqin. Padha kumpulo karo wong sing padha jujur. Berarti kongkon ninggal karo wong sing tukang ngapusi. Aku saiki takon. Hadis Nabi ku gak ono Mas 500.000 Mas. Apa maneh 1 juta. Lalu gurumu katanya apal 7 juta hadis. Wi goroh apa tenanan? Halo. Ngapusi apa jujur? Hadis lu 1 juta gak ono. Tapi teng YouTube jarene gurumu apal 7 juta hadis. Wi temenanan apa goroh? Goroh dah. Goroh. Enggak usah ragu tinggalkan orang bohong. Wong perintah Quran wa kunu ma'as shodiqin. Sampeyan kudu bareng karo wong sing jujur. Terus tengene YouTube niki. Ngeten San muridé Hasan. Hasan sing pantas belajar ke saya bukan sampeyan San. Tapi yang pantas belajar ngaji ke saya itu Syafi'i. Ono kok durung dibusek. Maliki, Hambali, Hanafi. Mbah Hasyim mboten nate dawuh ngoten niku. Padahal nyoto ngalim Mbah Hasyim. Mana bukti nyoto ngalim? Muridé sak pirang-pirang jadi ulama nasional. Mbah Maskur Singosari, Mbah Nahrawi Singosari, Mbah Said Ketapang. Wong ngalim-ngalim padha dadi muridé apa maneh gurune. Plus nyoto Mbah Hasyim Asy'ari duwe karangan kitab sak pirang-pirang. Lah sing ngaku ngilmune sandure Imam Syafi'i mau lek pancen ngalim tenan, lha ndi kitabe? Kitab karangane. Halo. Berapa ratus murid yang dia ajar sendiri dan ngalim-ngalim ngungkuli Kiai Tolha. Ngalim-ngalim ngungkuli Kiai Basori. Kiai Basori itu ngajinya ke Kiai As'ad Samsul Arifin. Nah nek Kiai Basori kaya ngono ngalime, kaya apa ngalime Kiai As'ad Samsul Arifin. Kiai As'ad sama Mbah Hasyim sama-sama mondok teng Syekhona Khalil, tapi Kiai As'ad junior. Halo. Jadi lek kula ngarani wong kuwi ngalim iki nek jejake. Marzuki kok orang ngarani ngalim. Lho wong muridé ngalim-ngalim mosok gurune gak ngalim. Kitab karangane akeh Mas. Lek gak ngalim gak mungkin iso ngarang. Lah saiki sing rumangsa ngilmune sak ndure Imam Syafi'i. Endi karangane sing ngungkuli Mbah Hasyim Asy'ari? Endi murid sing ulang dhewe? Sing alumni-alumni ning ngungkuli murid-muridé Mbah Hasyim Asy'ari. Pendiri Pondok Lirboyo sing saiki santri 45.000, Mbah Karim kuwi muridé Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Jazuli Ploso sing saiki pondoke santri puluhan ribu, Mbah Jazuli kuwi muridé Mbah Hasyim Asy'ari. Lelek muridé kaya ngono Mas, kira-kira Mbah Hasyim iki piye? Halo. Lah wong iki mau sing gak bisa menunjukkan karangan endi, murid endi. Kira-kira karo Mbah Hasyim ngalim sapa? Hei.
karo Mbah Hasyim Asy'ari kira-kira ngalim sapa? Aman ora wani jawab beda. Kalau berdasar bukti yang ngalim Mbah Hasyim Asy'ari. Padahal Mbah Hasyim Asy'ari sik sakni sore Syekhona Khalil. Sik sakni sore Syekh Mahfud At-Turmusi. Sik sakni sore Syekh Nawawi Banten. Syekhona Syekh Nawawi Banten, Syekh Mahfud sik sakni sore Wali Songo. Wali Songo sing top-top sik sakni sore Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wong Wali Songo pengikute Syekh Abdul Qadir kok. Thariqah Qadiriyah. Sik sakni sore Abil Hasan Asyadili. Nah Syekh Abdul Qadir Abil Hasan sik sakni sore Imam Junaid Al-Baghdadi. Wong niku murite. Imam Junaid sik sakni sore Imam Asy'ari. Imam Asy'ari sik sakni sore Imam Syafi'i. Long iki mau ngaku ngilmune sak ndukure Imam Syafi'i. Niku nyata napa halu ngoten niku? Ora nyata ora tenanan niku jujur napa ngapusi? Saman enggak wani Mas ninggal wong ngapusi Mas. Nek cara kula wani wong perintahe Quran wa kunu ma'as shadiqin. Kon kabeh kudu senantiasa bareng orang-orang yang jujur, termasuk jujur dalam penampilan. Nek dadi wong biasa nggih dandanen biasa mawon. Nek dadi wong biasa nggih gayane biasa mawon. Aja gaya kaya ulama tibake mlegedes ya. Mboten jujur. Nyun sewu, wong gak sugih ya gak usah penampilan kaya wong sugih biasa mawon. Kadang tiang niku kapusan ketipu oleh dirinya sendiri. Arbesanan oleh wong sugih, piyambake melarat. Besane arep moro, bengong gupuh. Utang duit nggih ngecet omah lah apa dicet besan kate moro. Utang bank nyun saya nggih tuku sofa. Boleh kursine bolong-bolong isin diparani besan. Utang duit nggih ngecet ngrehab omah. Utang duit nggih tuku sofa ben pantes. Kasure sprint bed. Wah ngono. Utang maneh nggih masang AC. Terakhir giliran mobil turun duwe. Nyulung-tulung tonggone nyun sewu Mas. Mangke sedinten mawon mersi panjenengan kula suwun diparkir teng ngarep omah kula. Ngetene temenan apa jujur? Halo. Modus napa temenanan? Modus lah. Ya. Besane teko wah temen tibake calon besanku tibake ya sugih. Bareng dianggap sugih jadi njaluk, besok aku njaluk resepsine ning gedung Mas. Krono dianggap padha sugih ning hotel. Pak entek piro iki kok? Total jenderal kira-kira entek 400 juta sewa iki macem-macem. Nah, lah piye utang bank pengarep-ngarepe tomak-tomak muga-muga sing bowuh akeh iso balik modal nek gawe nyaur utang. Wah, DPR diundang. Wong top-top diundang. Lha tibake pas dina kuwi udan deres berjam-jam. Sepi gak ono sing bowuh apane gak ngene. Ngono iki lho oleh-oleh wong iki ta enggak jujur dalam penampilan. Bapak kula Ki Mustamar niku jenenge wong raisin karo menungso wis. Pokok murine apa jare Gusti. Kula roh dhewe wong bapakku. Enten tamu dilalah kopine entek mung ana gula tok. Teh yo entek mung ana gula tok. Ya digodhog banyu karo gula tok putih ngono tapi ya legi. Ngapunten lillahi taala ana niki tok ngono.
Lah wong saliyane bapak ra kuat bertauhid kaya ngoten niku. Boleh sungkan nang menungso utang-utang tonggo. Nyuguh ke utang. Nyuguh niku sedekah. Lah sedekah sampai utang barang niku haram. Halo. Apalagi jelas-jelas enggak mampu nyaur, sekedar gawe sedekah tok dadak utang, hukumnya haram. Mboten haram kalau nyata mampu nyaur. Arang lho para rawuh. Wong iso tegar atinya. Wis apa jare Gusti Allah. Sementing Gusti Allah enggak nyalain aku wis paling dipaidu. Bapak Marzuki melarat tibae. Rasido besanan. Jare bapak rasido besanan rapaden. Anakku mok-moi si akeh sing ya ta? Anakku mok-moi si akeh sing ngarepi. Kudu Mas belajar sejujurnya, omongan jujur, berpakaian jujur, berpenampilan jujur, gaya juga jujur. Ojo menampilkan yang lebih-lebih. Kanjeng Nabi lek dawuh dalam doanya, Allahumma ja'alid dunya, ngoten-ngoten. Allahumma ja'alni fi aini saghiran wa fi a'yunin nasi kabiran. Ya Allah, jadikan saya kecil menurut saya sendiri, rumangsa kana apa-apa nih. Tapi ternyata menurut orang lain luar biasa. Jadi mending penampilan biasa, rumangsa biasa, tapi orang lain menilai luar biasa. Timbang suwalie. Wala taj'alni fi aini kabiran wa fi a'yunin nasi saghiran. Jangan sebaliknya ya Allah, merasa hebat, besar, ternyata jare wong liya mlegedes gak ono apa-apane. Kula apal donga niki sebab almarhum Ki Suyuti Dahlan. Niku sekian kali ceramah, mukadimah ini lho mukadimah. Antara lain maca niki, Allahumma ja'alni fi aini saghiran wa fi a'yunin nasi kabiran wala taj'alni fi aini kabiran wa fi a'yunin nasi saghiran. Intinya kejujuran dalam berpenampilan, dalam gaya. Paham napa mboten niki? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Napa para rawuh yang dipilih Allah diamanati nerima wahyu, njaga wahyu, menyebarkan wahyu, menyampaikan wahyu, mengamalkan wahyu, kok Muhammad sing dipilih? Kok enggak yang lain-lain? Muhammad niki dikenal oleh orang Quraisy kawit cilik pisane sak rambutnya gak tahu ngapusi. Jadi lek diamanati wahyu jan amanah tenan. Gak kira dirubah-rubah, gak kira dikurang-kurangi, gak kira ditambah-tambahi. Ini lho, terpilih karena kejujuran. Dan amin, Muhammad al-Amin. Amanah terpercaya, ora tahu khianat. Titipi lima ya sampai nih lima. Kurangi ora, tambah ora. Ini ku Kanjeng Nabi. Terus fatona, super cerdas, enggak tell me. Apa tell me? Telat mikir. Ora kok Pentium loro loading suwe munyere ora. Niki cara HP nih HP sing rego 70 juta lho. Wah, jret ngono. Tawapen ora kok mbaulet ngene. Fatonah pol, cerdas pol. Nah, ketika orang itu cerdas pol, nyun sewu sekali dengar langsung hafal, langsung paham, nggak gampang salah paham, peka, analisanya tajam, akurat, karena fatonah. Track recordnya dari kecil bohong pisannya nggak pernah. Dari kecil khianat sekalipun nggak pernah, dan berbahasanya luar biasa fasihnya, tutur katanya, berbahasa ceramahnya sistematis banget, menata ide, mana ide pokok, mana ide pendukung, enak gitu lah Nabi lek dawuh itu, pinter tabligh, mudah diterima, mudah dipahami.
Lah Nabi Muhammad dipilih Allah, diamanati wahyu karena memenuhi ketentuan itu. Harus super cerdas, yes, Nabi Muhammad paling cerdas. Harus super jujur, sidik, Nabi Muhammad sak rambutnya gak tahu ngapusi. Harus super amanah, yes, Nabi Muhammad pisane gak pernah khianat, angon wedus, gitu. Sampaikan ke majikane, ngelakok nih dagangan nih Khadijah, iki badi sakmene, beres sedoyo. Terus super tablek, cek penake dawuh iki lho. Cek penake ceramah, plek. Nah, ngeten wong dawe diterima enggak hanya pintere ceramah, tapi juga melihat track recordnya orang itu. Ceramah top, dalil top, tapi mbiyen konangan gendaan. Ya enggak payu, Mas. Di Jawa Tengah ada ustadz top, dalil top, ganteng top. Dan nyuwun sewu, kitab ya pinter, tapi sakniki kena 15 tahun penjara. Pondok buyar, santri ini amblas kabeh. Napa track recordnya? Konangan ngumpuli santri putri. Tabligh itu enggak gampang. Tabligh itu bukan urusan menyampaikan saja. Enggak patek jelas, enggak patek fasih, tapi yang menyampaikan wong wibowo, wong kesatria, wong enggak punya cacat moral, tetap diterima umat, Mas. Dalil top ngomong fasih, tukang ngapusi, tukang gendak bojone tangga ya enggak kira diterima. Nyun sewu, koruptor, roh wong sak Indonesia korupsi. Mulih teko penjara, jadi mau balik ceramah, apa ya dirungokne? Biyen ning Sumbersari, ono mahasiswa UIN, bengi-bengi konangan dosen karo pacare pangkon-pangkonan yang ngarep layar komputer, grebek Pak RT. Uang koyok ngene iki, andai sempat kuliah teng Al Azhar, pulang sampai doktor alumni Al Azhar, terus khutbah ning ngene Masjid Sumbersari. Lah Pak RT iki sik kelingan masih wis sepuh. Lho. Iki khotib lek sing biyen tau tak grebek iki. Apa ya mlebu ngilmune? Apa ya kena dipercaya? Enggak para rawuh. Jadi yang namanya tabligh sukses bukan hanya ngomongnya fasih, bukan hanya dalile pinter, bukan hanya sistematis menata ide, lebih dari itu karena track record juga. Dari dulu rekam jejaknya nggak punya cacat moral, nggak pernah menyakiti warga, sukses. Lah Allah pilih Kanjeng Nabi, diamanati wahyu, Nabi memang sidik, amanah, tabligh, fatonah itu tadi. Selanjutnya Islam itu tetap dipercaya umat apa enggak? Tetap dipercaya manusia apa enggak? Dipercaya. Asal nyuwun sewu sing goroh enggak usah dadi ustad. Sing enggak amanah enggak usah dadi ustad. Sing cacat moral ojo kakean polang ngedekne pondok. Samane kadung cacat moral wis meneng wis ngamal sing akeh wis tobat sing nemen. Nah kadang wongi ilmune kurang, jujure ya kurang, amanahe kurang, kecerdasan ya kurang, dhisikne branding penampilan baju. Ketika konangan goroe rungkat para rawuh. Ini kula contone, konangan khianat yang ngumpuli santri buyar. Sebaliknya lek wong lurus tenan. Meskipun gara-gara fitnah santri sempat buyar. Ketika orang pada tahu tiba-tiba mbah hanya kena fitnah, mbah ora apa. Balik